sebelum saya melakukan ibadah haji, banyak hal yang menimpa gitu keluarga kami, dan itu alhamdulillah ternyata di balik kesukaran atau ujian dan cobaan itu ternyata juga ada kemudahan. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun alhamdulillah saya dan istri saya bisa berangkat haji, sementara mungkin yang lain sampai bertahun-tahun menunggu. Dan ternyata di sana saya dan istri saya mendapatkan kemudahan dan hal-hal yang selama ini saya tidak yakini gitu. Tapi alhamdulillah ternyata di sana dibukakan segala kemudahan-kemudahan, segala apa yang tidak saya bisa pikirkan sebelumnya. Pak Ustadz, di sini ada keluarga istri saya, juga keluarga dari saya kumpul. Saya mohon Pak Ustadz untuk bisa memberikan tausiah bagi kami. Saya juga ingin bahwa ada satu tradisi dalam keluarga, secara berkala kita berkumpul sambil mendengarkan ada tausiah yang dapat kita jadikan untuk pegangan bagi kami semua. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Pak Ustadz untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi waktu terus berputar menggelinding, sungguh manusia dalam himpitan kerugian, kecuali orang-orang yang telah memaksimalkan nilai keimanan dan ketakwaannya, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sahibul Bait yang kami hormati, orang tua dari Bapak Haji Rahmat Rayani Ar-Rayani beserta Ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mudah-mudahan kita dalam rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranjak dari firman Allah yang saya bacakan tadi, surat ini adalah surat 111. Dari 114 surat inilah salah satu dari 2 surat yang terpendek dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat, namun setiap ayat itu mengandung makna yang sangat kami dan mengaplikasikan apa yang di dalam ayat tersebut. Ada 2 garis yang dapat kami garis bawahi daripada ayat tadi. Pertama, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus bisa memanfaatkan dan mengefektifkan waktu. Bukan hanya sekedar mengisi waktu. Banyak orang hanya mengisi waktu. Mengisi waktu itu bisa positif, bisa negatif. Tapi memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar mengisi waktu. Ada 2 ciri khas orang yang beruntung kata Allah, yaitu orang yang memaksimalkan dan mengefektifkan waktunya dalam rangka mencari kebenaran. Kemudian kebenaran itu terus ditingkatkan dan diupayakan. Yang kedua, bagaimana kita membangun dan membina potensi yang ada di dalam diri kita ini dalam satu kesatuan manajemen yang baik, agar supaya bisa kita memanage diri kita
bukan dimanage oleh hal-hal yang lain. Nah, inilah Allah mengajak kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita ini ada potensi-potensi yang sangat besar, potensi-potensi daya energi yang kalau kita eksplorasi menjadi sebuah kekuatan energi luar biasa. Nah, apa potensi itu? Yaitu bagaimana kita membangun, membina keimanan yang ada dalam diri kita. Iman itu sendiri adalah sebuah kepercayaan yang muatannya itu adalah kekuatan. Tanpa ada kekuatan ini, kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Tanpa ada kekuatan iman ini, kita tidak mungkin bisa sholat subuh dengan kesadaran kita sendiri. Makanya malas atau tidaknya kita sholat itu tergantung sejauh mana dorongan potensi iman kita yang ada di dalam diri kita ini. Makanya di dalam Al-Quran itu, sholat itu bukan dikerjakan, tapi didirikan. Aqimis sholat, dirikan sholat. Karena apa? Sholat itu adalah ibaratnya kalau sebuah hardware, perangkat keras, dia itu adalah merupakan terdiri dari beberapa komponen. Komponen kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu bukan hanya wudhu. Mulai kita pikirkan itu memanage pakaian, ambil pakaian yang terbaik. Itu harus punya good planning. Sholat itu harus memiliki sense of apa? Sensitivity. Harus ada perasaan. Kita ambil wudhu, enggak begitu. Sudah kita mengambil wudhu, habis membersihkan diri, harus juga pakaian kita juga bersih. Sudah bersih bukan hanya sekedar ambil sejadah kemudian letakkan sejadah, angkat tangan, bukan itu. Tapi apa? Mulai kita berdiri, hadirkan hati, hadirkan jiwa, padukan hati dan jiwa ini supaya ada sinergi. Nah, kebanyakan kan orang sekarang ini tidak. Dia tangannya ngangkat tapi otaknya tidak bersinergi dengan apa yang inilah menyebabkan maaf kenapa timbulnya penyakit-penyakit. Coba lihat orang yang baik, yang sholatnya khusyuk, itu jarang dihinggapi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Karena apa? Antara denyut hati dengan instruksi otak selalu bersinergi. Selalu bersinergi. Ini yang kita mau cari ini. Sinergikan gerakan hati dengan gerakan pikiran kita. Mohon maaf saya tidak menyinggung orang yang kalau kena stroke. Tidak ada keterputusan antara instruksi otak dengan dengan keinginan organ tubuh. Ya, otak menginstruksikan angkat tangan. Tapi si organ ini tidak bisa mengikuti instruksi dari ya. Tapi dia ada keinginan, saya mau pinggir umpamanya. Nah, disinilah barangkali terapi sholat. Sholat itu yang akan memberikan sinergi yang sangat potensial, sangat energi. Kalau ini kita lakukan secara berkala, seperti apa yang dilakukan oleh firman Allah tadi, ista'inu, berupaya, bukan hanya sekedar mau minta. Banyak orang mau minta, dikasih atau tidak, udah. It's my obligation just untuk request. Hanya sekedar meminta. Tapi sebagai seorang muslim tidak begitu kata Allah. Tapi ista'inu, berupaya secara maksimal kita. Dan there is the will, there is the way, kata Allah. Di mana ada keinginan kita, di situ akan dibukakan, dilapangkan jalan kita. Nah, dalam kesempatan yang baik ini,
saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita bertanya. Ista'inu bis-sabri was-salah. Di sini kita butuhkan terapi kejiwaan. Ya, pendekatan ada spiritual approach yang harus kita lakukan. Pendekatan kejiwaan spiritual kita. Ya, betapa banyak orang sehat karena dengan pendekatan dimensi spiritual. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berzikir dengan baik, orang yang melakukan amal sholat yang baik, dia jarang mendapatkan penyakit-penyakit modern. Ya, jarang. Karena apa? Setiap ada keterbentuhan di dalam hidupnya, dia selalu palingkan. Setiap ada jalan mandek, dia langsung secara vertikal buka keran hubungan komunikasi. Karena apa? Everything is running well. Everything to be easy. Segala sesuatunya ada zat yang akan mengatur kehidupan kita ini. Tapi dengan catatan bapak-bapak harus melalui usaha, harus melalui upaya, setelah itu melalui doa. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang ini lebih banyak porsi doanya daripada porsi usahanya. Padahal Allah itu mengatakan harus berusaha dulu baru berdoa, berusaha sambil berdoa. Kita sebaliknya, porsi doanya lebih banyak, usahanya dikit. Inilah Allah berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.